Menoleh ke belakang, aku yang berniat mengagetkan dia justru gantian kaget saat aku merasakan bahunya dingin sekali seperti es. Mungkin pengaruh AC dan suasana dingin malam itu, pikirku. Akhirnya Mira menoleh juga saat aku memanggilnya sekali lagi. Matanya menatap ke arahku, tapi hanya sebentar, lalu melanjutkan mengetik di komputer. Sekilas aku perhatikan file Excel yang terbuka, berisi tabel dan angka-angka. Ya, begitulah pekerjaan dia sehari-hari sebagai staf akuntansi. Aku ingat betul waktu itu, saat Mira menatapku, ada yang berbeda. Tatapannya kosong dan dingin. Beda jauh dengan Mira yang aku kenal selama ini. Yang murah senyum dan cenderung cerewet dan nyablak. Karena aku tidak tahu kalau dia lembur kerja juga malam itu, aku pun sempat bertanya padanya, "Lembur ya, Mir?" Kataku saat itu, "Lembur apaan nih, tumben?" Mira masih sibuk mengetik di komputernya, tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Aneh, dan juga menjengkelkan bertanya tapi tidak dijawab. Padahal saat itu aku benar-benar serius bertanya padanya, karena setahuku tidak ada yang lembur malam itu selain aku. Mungkin Mira capek dan mengantuk, apalagi dia seorang wanita, harus beraktivitas kerja sampai selarut malam itu. Jadinya malas diajak bicara, begitu dugaanku. Ya sudah, basa-basi lagi aku tawari dia untuk ngopi. Tapi tahu-tahu aku terbangun di pos satpam, di hadapanku dua orang satpam yang bertugas menatapku dengan lega. Mereka bilang aku ditemukan pingsan di dapur dan baru tersadar pagi ini. Perlahan aku mulai bangun dan duduk di kursi satpam di dalam pos satpam, dan menatap keluar jendela. Benar kata Pak Satpam, sudah pagi. Meskipun masih sedikit gelap, tapi aku yakin itu sudah pagi hari. Hawanya berbeda, dan refleks aku lihat jam tangan yang melingkar di lengan kanan aku. Betul, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kedua satpam waktu itu, aku masih ingat namanya Pak Burhan dan Pak Joko, memberikan segelas teh panas kepadaku. Kemudian aku pun bercerita detail kepada mereka berdua sekaligus bertanya di mana Mira dan bagaimana kondisinya. Pak Burhan dan Pak Joko saling bertatapan dengan raut muka yang tampak berubah gelisah. Dan keduanya kompak bilang kalau mereka yakin 100% hanya aku yang lembur kerja malam itu. Tidak ada karyawan lain yang lembur, termasuk Mira. Setelah aku merasa sudah baikan, dengan ditemani kedua satpam, kami bertiga masuk kembali ke dalam kantor. Mulai dari ruangan marketing, tampak komputer saat itu masih menyala, dengan kondisi persis seperti kondisi terakhir aku tinggalkan. Setelah aku matikan komputer dan membenahi tas kerja aku, kami beranjak ke ruangan operasional, dan semua tampak rapi, tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ada orang beraktivitas kerja semalam. Semua komputer dalam kondisi mati. Terakhir kami menuju ke ruangan dapur. Di sana pun sama, kondisi rapi dan tidak ada sedikit pun tanda aktivitas sebelumnya. Dan dalam kondisi masih merinding, capek dan ngantuk, akhirnya aku pun pulang ke rumah karena paginya aku masih harus ngantor lagi. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan proposal yang masih belum selesai. Waktu itu aku berpikir lebih baik dimarahi atasan daripada harus melanjutkan pekerjaan lembur. Aku lebih memilih pulang, meninggalkan Pak Burhan dan Pak Joko yang mulai gelisah dan ikut merasakan ketakutan dengan kejadian yang aku alami. Pagi harinya, saat aku tiba di kantor, suasana sudah ramai. Mungkin Pak Burhan dan Pak Joko sudah bercerita banyak dengan seisi kantor, dari mulut ke mulut sampai semuanya menjadi tahu. Beberapa teman bertanya kepadaku apa yang terjadi sebenarnya. Tapi saat itu aku tidak menghiraukannya. Aku fokus mencari Mira. Semoga setelah ketemu dengannya semua pertanyaan dan kebingunganku terjawab. Aku berkeliling ruangan operasional dan bertanya pada setiap orang yang aku temui. Di mana Mira? Di mana Mira? Tanyaku saat itu. Tapi tak seorang pun yang memberikan jawaban. Bahkan sebagian besar dari mereka tampak heran melihat tingkah lakuku. Sampai akhirnya ada salah satu temanku yang bertanya kepadaku. Dia bilang, "Kamu belum baca isi WhatsApp di grup kantor Ron?" Aku tidak menjawab. Apa pentingnya isi WhatsApp grup kantor? Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang kuajukan, keluhku saat itu. Karena tidak bisa menemukan Mira, aku pun kembali ke ruangan marketing menuju meja kerjaku dan mulai menghidupkan komputer, persiapan menyelesaikan satu proposal yang belum aku selesaikan. Mungkin Mira belum datang, begitu prediksiku. Soalnya waktu itu masih pukul 7:30, setengah jam sebelum jam kerja kantor. Sambil menunggu komputer hidup sepenuhnya, aku membuka HP dan aku lihat grup WhatsApp kantor. Aneh, sepagi itu sudah banyak sekali pesan WA yang belum terbaca.
Mengapa tiba-tiba grup Wa kantor rame aktivitas pagi-pagi buta? Aku urutkan membaca dari pesan teratas yang belum aku baca. Pengirimnya atasan aku. Berita duka, telah meninggal dunia, rekan kerja kita tercinta Mira, tadi malam pukul 22, rencana akan dimakamkan hari ini pukul 14 di makam keluarga. Semoga almarhumah husnul khotimah.